Bapak Ibu sekalian, saya baru pulang dari Tunis, Pak. Dalam kurang lebih sekitar 4 bulan terakhir ini saya mondar-mandir ke Timur Tengah. Saya datang ke Muscat, ke Oman, saya kemarin datang ke Tunis, saya datang ke perbatasan Libya, saya keliling di Tunis, saya mampir ke Sharjah, mampir ke Dubai. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ke Mosul, ke Irak. Saya hanya ingin mencari tahu Islam di Timur Tengah itu seperti apa sih sekarang. Dan yang menjadi persoalan adalah ketika saya transit di Dubai, saya iseng-iseng ke toko buku, saya menemukan sebuah buku yang menurut saya hari ini kita betul-betul tidak berdaya. Buku yang ditulis oleh Stephen Hawking tentang Big Bang Theory dan juga tentang mekanika kuantum yang membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Dibongkar rasionalitas berpikir kita bahwa Tuhan itu nggak ada, kata Stephen Hawking di buku itu, bahwa alam semesta ini terjadi karena ledakan besar yang dinamakan Big Bang Theory. Di situ ada pertanyaan yang ditanyakan sendiri oleh Stephen Hawking. Ya mungkin ledakan besar ini juga dilakukan oleh Tuhan, tapi dibantah sendiri juga oleh Stephen Hawking. Ledakan besar ini terjadi karena ada energi positif dan energi negatif yang digerakkan oleh sebuah kekuatan besar yang bernama mekanika kuantum. Nah, ledakan besar ini yang menciptakan berbagai planet-planet dan tatanan di universe ini, di alam semesta ini. Kesimpulan besarnya bahwa terciptanya alam semesta ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi karena memang energi positif dan negatif melalui mekanika kuantum mengacu kepada teorinya Albert Einstein, MC kuadrat itu. Kalau saya menemukan buku ini di Eropa mungkin nggak aneh, Pak. Saya temukan ini di Arab. Jadi jangan heran kalau di Arab itu ada berita belakangan ini bahwa tingkat ateisme paling tinggi itu adanya di Arab, wabil khusus di Saudi. Orang yang peningkatannya sangat tajam itu hari ini di negara-negara yang menggunakan sistem teokrasi dan penduduknya dikenal agamis, paling tinggi tingkat ateisme itu adanya di Arab. Dan di Saudi paling tinggi, di tatanan negara-negara Arab. Ketika saya ke Tunis, Pak, saya menemukan buku dari Stephen Hawking yang lain lagi, yang lebih memperjelas bahwa Tuhan itu nggak ada. Coba bayangin deh. Dan ketika saya ke Muscat, saya menemukan buku yang ditulis oleh seorang dokter ahli saraf dari Inggris, namanya Richard Dawkins. Dia menulis buku God Delusion. Kalau saya menemukan ini di Eropa atau di Amerika, saya nggak heran, Pak. Ini saya temukan di negara Arab yang 96% penduduknya beragama Islam, 4% non-Islam. Dan Richard Dawkins membuktikan bahwa Tuhan itu nggak ada. Yang menghidupkan manusia di seluruh alam semesta ini adalah 1,5 miliar saraf yang ada di tubuh kita. Satu saja putus kita stroke, Pak. Jadi Tuhan kita itu adalah saraf-saraf itu, kata Richard Dawkins. Saraf ini terbentuk secara genetik, secara biologis. Kalau orang sarafnya kurang komplit, maka orang itu akan lahir cacat. Nah, Tuhan kita itu adalah saraf itu, kata Richard Dawkins. Dan buku ini di-download 3,8 juta oleh orang Arab. Persoalannya bukan dari persoalan ateis, Pak. Kita yang hidup di Demak mungkin enak. Oh enggak, Gusti Pangeran itu masih ada, nggak mungkin kita percaya kepada itu. Persoalannya, Pak, tidak ada satupun ulama, tokoh agama yang melawan pemikiran ini sampai hari ini. Seharusnya ada dari kalangan ulama Islam atau tokoh agama lain yang bisa menyajikan sainteisme, agama yang berbasis ilmu pengetahuan. Jadi buku-buku seperti ini hari ini melenggang sendirian di seluruh permukaan bumi ini, Pak. Terutama di negara-negara Islam. Karena mereka tahu, Pak, bahwa hanya Islamlah yang pernah memberikan kontribusi peradaban ilmu pengetahuan ke seluruh manusia di muka bumi ini. Ketika Eropa mengalami masa kegelapan, ilmu pengetahuan Islam itu betul-betul merajalela dan berhasil mendrive, menyetir peradaban manusia sampai hari ini. Jabir Ibnu Hayyan menemukan teori oksidasi dan fermentasi, mempengaruhi ilmu kimia sampai hari ini. Angka 0 dalam matematika diciptakan oleh Al-Khawarizmi, dipakai sampai sekarang.
Makanya yang kemudian menjadi sasaran terhadap kelompok-kelompok komunitas muslim dari kalangan-kalangan ateis yang berbasis ilmu pengetahuan ini adalah negara-negara Islam, Pak. Dan ketika saya cari parameternya untuk download, buku-buku ini di Indonesia memang masih belum beredar luas, Pak, belum diterjemahkan. Tapi kalau di e-book, Pak, pendownload di Indonesia hari ini sudah hampir mencapai 1 juta orang. Ini juga ancaman yang lain lagi. Dan kita selama ini apa? Diam menghadapi ini. Kenapa? Otak kita nggak mampu, Pak, untuk melawan mekanika kuantum, teori Big Bang, dan juga saraf ini. Kesimpulan saya, kenapa? Karena kita sudah semakin menjauh dari ilmu pengetahuan, Pak. Kita sibuk berpolitik. Ulama-ulama kita sibuk berpolitik, Pak. Tanpa disadari, upaya-upaya menggerus akidah ini semakin merajalela di tengah kita, dan ini tantangan buat NU sebagai organisasi terbesar muslim, organisasi muslim terbesar di dunia. Kita mulai dengan perlawanan terhadap pemikiran Hawking, Richard Dawkins, Sam Harris, Tim Hitchens. Mungkin bapak-bapak sekalian, mohon maaf, para alim, para ulama, mungkin gerah melihat buku ini dan mungkin nggak mau baca dan mungkin nggak mau beli karena harganya mahal. Saya harus baca ini, Pak. Saya ingin tahu orang ateis ini otaknya apa di dalamnya. Tapi saya juga nggak mampu, saya hanya sekedar tahu saja. Tapi kalau ini tidak dilawan, ini akan menggerus generasi muda kita dalam persoalan-persoalan akidah keislaman. Yang tidak mustahil nanti ateisme ini akan menjadi agama baru di dunia ini. Dan akan menjadi agama mayoritas di dunia ini. Fungsi Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin akan tergerus juga oleh pemikiran-pemikiran yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini menjadi persoalan yang lain lagi. Selain kita membahas soal Wahabi, Salafi dan sebagainya, mungkin kita semua tahulah bahwa itu adalah penggerus utama dalam keyakinan-keyakinan, terutama keyakinan-keyakinan fikih dari kalangan Nahdliyin. Belum kita bicara tentang komunisme, anarkisme, fasisme dan sebagainya yang dari kiri. Ini kan juga bergerak diam-diam. Nah, ini semua kita abai terhadap kelompok-kelompok yang berada di garis tengah ini, yang memang tidak pernah latihan militer, tapi setidaknya ini menggerus keimanan. Ada kelompok-kelompok ateis, kelompok-kelompok LGBT dan sebagainya. Nah, ini tantangan untuk NU ke depan. Makanya ketika NU 1 abad kemarin mengeluarkan fikih peradaban, ini jangan hanya sekedar jargon. Jadikan NU ini sebagai pengawal peradaban manusia, meskipun sekedar dari perspektif maqasidus syariah. Harus, Pak. Berpolitik, silahkan berpolitik. Kawal produk-produk politik di Indonesia ini supaya tidak keluar dari maqasidnya. Tapi jangan lalai terhadap ilmu pengetahuan, Pak. Ilmu pengetahuanlah yang pernah menjayakan Islam sejaya-jayanya. Justru ilmu pengetahuan Islam itu tenggelam setelah apa? Setelah kita mulai berkenalan dengan politik. Yang kita lakukan apa akhirnya? Perang, ekspansi kekuasaan, saling tikam sesama orang Islam, berperang sesama orang Islam, padahal politik dalam Islam itu tidak pernah mewariskan apapun. Nol besar. 600 tahun menguasai Eropa, apa yang disisakan? Gak ada. Mari kita bantah-bantahan soal itu. Memang melahirkan ilmuwan seperti Maimonides, orang Yahudi, melahirkan Al-Khawarizmi, melahirkan Ibnu Sina, pemikir-pemikir Islam dan seterusnya. Hanya itu yang disisakan. Yang disisakan apa? Ilmu pengetahuan. Pemeluk agama, nggak ada, Pak. Secara genetik di Eropa itu tidak pernah diwariskan orang Islam. Setelah kekuasaan Islam runtuh di Granada, adakah orang Islam yang disisakan di sana? Nggak ada, Pak. Orang Islam dibaptis paksa sambil memegang Quran dan tasbih. Tasbihnya dirampas, Qurannya dirampas, lalu dibakar sejadi-jadinya di Plaza de Granada. Masjid-masjid dirubah menjadi gereja, tempat azan jadi tempat lonceng hari ini, istana-istana khalifah menjadi museum hari ini. Dan secara genetik tidak ada orang Islam di Eropa sampai hari ini. Kalau ada orang Islam di Eropa itu imigran dan pengungsi, Pak. Nggak ada politik Islam menyisakan kejayaan-kejayaan Islam dan mewariskan legasi-legasi warisan-warisan Islam. Dalam sisi politis tidak ada, Pak. Salah kalau kita ingin menjayakan Islam lewat jalur politik. Salah besar. Kita diajari sejarah kok. Apalagi yang berbicara tentang khilafah dan sebagainya itu. Itu warisan sistem politik dari Romawi kok. Dikatakan itu buatan Allah.
Ini kan modus-modus politik sebenarnya. Nah, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini ke depan sampai hari kiamat. Sambil berpolitik iya, tapi tolong peradaban ini jangan sampai menggerus akidah dari generasi kita, Pak. Makanya ketika Panji Gumilang mulai menggerus soal keimanan, soal akidah, saya paling protes pertama. Di Wonodadi, Blitar pertama kali itu, saya paling protes. Ketika orang belum bersuara tentang Panji Gumilang, saya sudah bersuara. Ini sudah menggerus keimanan, nggak boleh. Kalau soal perbedaan fikih, ada khotib perempuan di Jumatan, ada saf yang jarang, terus ada orang Kristen di sana, ya silahkan aja lah, itu persoalan-persoalan furu'iyah, soal-soal ikhtilaf dan sebagainya. Itu biasa kita menghadapi itu. Kita masuk ke Masjid Muhammadiyah, ya saya kadang-kadang kunut sendiri kok. Udah biasa itu, Pak. Itu nafsi-nafsi itu. Tapi kalau soal keimanan jangan main-main, Pak. Kita kan tidak mau Islam ini hanya dipeluk oleh kita yang masih hidup hari ini. Kita kan maunya itu sampai, kalau perlu sampai 50 turunan sampai kiamat, mereka itu tetap memeluk Islam, keturunan kita. Nah, kalau pemikiran-pemikiran yang menggerus akidah ini kita biarkan, tidak kita lawan, ya tidak mustahil, Pak. Islam ini hanya tinggal nama, hanya tinggal status saja di KTP. Tapi secara akidah sudah tergerus. Kita selama ini kan bangga sekali, Pak, melihat orang-orang artis masuk Islam. Wah, alhamdulillah, ini artis yang Sinead O'Connor almarhumah kemarin masuk Islam. Wah, keren ini. Secara kualitas, secara kuantitas, Islam itu selalu nanjak pemeluknya. Selalu dibanding agama lain, Islam itu paling pesat secara kuantitas. Secara kualitas kita nggak ada apa-apanya, Pak. Karena apa? Ya mungkin secara kuantitas kan orang Islam ini kan nggak ada yang mau KB, Pak. Anaknya 8, terserah mau makan apa terserah, pokoknya anaknya harus banyak. Orang-orang Barat, orang-orang Kristen itu justru paling tidak mau punya anak. Nah, ini makanya secara kuantitas kita meningkat, secara kualitas kita stagnan, Pak. Karena apa? Kita selama ini selalu berebut paling otentik dengan abad ke-8 di Masehi, sehingga kita tertinggal oleh peradaban. Huawei, Samsung, iPhone ini sudah memikirkan bagaimana handphone ini tanpa unit. Nanti chipnya ditaruh di otak, kalau kita mau telepon tinggal sebut nomornya, tinggal sebut namanya, terhubung ke saraf di dalam telinga kita. Kita kayak ngobrol sendiri gitu, tanpa unit. Nah, mereka udah mikirin itu. Di saat kita ini masih sibuk tuker tambah di konter-konter di kecamatan. Kita bukan produser. Kita ini betul-betul definitely buyer. Manusia masa depan itu adalah manusia yang menguasai ilmu pengetahuan. Ini yang menjadi layer di atas. Ini nanti yang menentukan manusia-manusia layer di bawahnya yang betul-betul pasif dalam ilmu pengetahuan. Nah, NU harus bisa mengawal peradaban manusia ini dengan ilmu pengetahuan, Pak. Nggak gampang.